Suku Dayak di Pulau Kalimantan memiliki banyak subsuku. Di Kalimantan Barat, kita akan melihat dan menggali seputar rumah adat yang dimiliki subsuku Dayak yang ada di Kabupaten Bengkayang. Halo pemirsa, saat ini kita sedang berada di Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Nah, kita akan melakukan perjalanan menuju sebuah desa, yaitu Desa Libui, yang mana kita akan melihat rumah adat suku Dayak Bidayuh yang bentuknya katanya cukup unik. Untuk lebih jelasnya mengenai rumah adat subsuku Dayak Bidayuh ini, kita akan berbincang dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di Dusun Sebujit ini. Untuk itu kita akan langsung menuju perjalanan dengan medan yang kita akan lihat. Untuk itu ikuti kita di Amazing Indonesia. Untuk menuju Dusun Sebujit, kita melewati medan yang cukup ekstrim, tetapi penuh dengan panorama alam yang sangat memukau. Wilayah ini juga berbatasan dengan negara bagian Malaysia, Sarawak. Sehingga warga di Desa Libui pada umumnya memiliki hubungan persaudaraan dengan warga Malaysia. Di dusun ini terdapat satu buah rumah adat yang masyarakat Dayak Bidayuh menyebutnya rumah baluk. Nah, penasaran kan? Seperti apa bentuk rumah adatnya? Dan bagaimana juga ya makna dan fungsinya bagi masyarakat adat Dayak Bidayuh ini? Nah, kita akan menemui salah satu tokoh adat di sini yang akan menjelaskan kepada kita. Ini rumah adat ini pembukaan kita tidak sembarangan ini. Karena ini bukan kita mulainya bukan sia-sia bikin tidak. Tetap ada arti membukti asal usul keturunan kita yang punya rumah adat ini. Yang pertama yang bikin ini yang kami minta ampun, minta maaf dengan dia. Semangat cepat iyak babai. Yang dikatakan kami Dayak Bidayuh di Kalimantan Barat ini saja kucum kata bayak di atas kami Dayak umumnya Dayak baru ini yang lebih penting Tuhan Allah Datuk dikatakan semangat kemang teliu yang punya ini tidak sembarangan. Jadi ngunjam ini pertama. Tidak hanya ngunjam tiang-tiang itu, tidak. Ada syaratnya. Yang bikin di yang tiang yang segi pat itu, tempat dia yang sampai ke bubungnya, bungannya itu. Yang tempat burung haru itu yang pat itu. Untuk jaga kawan-kawan yang itu, yang lain, segi empat itu. Arti lawang ini, arti pintu, kalau pintu ini biasa pintu. Tapi lawang ini betul-betul ada penjaga. Orang bikin adat ada ikan 7 ekor yang digantung-gantung gitu. Tempat lawang itu. Tempat orang jaga lawang 7 ekor ikan. Arti buka lawang ini kita adik bikin adat. Kalau bikin adat, bikin adat saja. Tidak ada yang lain, tidak ada hal. Tapi kalau sembarangan tidak boleh. Karena tempat kami kalau bikin lawang itu ya Pak. Kalau habis kerja, habis nyubeng kita sudah 3 hari. Kami buka lagi. Tidak boleh sembarang. Kalau yang di atas itu dikata tadi sebelang pesaka. Tapi sekarang tengkolak yang ada. Tapi pokok jangan naik di atas. Di bawah itu tempat barang musik, gong, kutang, itu tempat tu. Itulah baluk ini.
tempat kita lamai betul. Dan juga di perjanjian rumah ini. Tempat damai ada. Ada kawan mau begitu, begini gitu. Ini tempat damai yang membuktikan. Rumah adat Baluk ini memang sangat penting, yaitu sangat penting untuk Dayak Bidayuh secara umum. Jadi fungsi yang lebih besar adalah, yang lebih kentara, yang lebih dirasakan adalah rumah adat Baluk ini adalah sentral atau pusatnya gawai, pelaksanaan gawai nibak, itu fungsinya. Nah pemirsa, dari penjelasan tokoh masyarakat yang ada di Dusun Sebujit ini, bahwa rumah adat ini sangat penting keberadaannya dalam peradaban subsuku Dayak Bidayuh. Nah untuk itu sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Kecamatan Samalantan. Let's go! Nah, dari Dusun Sebujit ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Samalantan. Dan di sana kita akan mengunjungi rumah panjang yang digunakan sebagai balai pertemuan dan wadah untuk melaksanakan ritual dari berbagai subsuku Dayak di Samalantan. Sesuai dengan informasi yang kami peroleh, rumah adat di Samalantan masih original atau masih asli. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di Kecamatan Samalantan, tepatnya sekarang saya sudah berada di depan rumah adat subsuku Dayak Kanayat, yang mana kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang rumah adat ini. Untuk itu ikuti terus perjalanan kita, let's go! Setibanya di rumah panjang, kami pun disambut secara adat oleh tokoh adat di Samalantan. Nah, silakan. Sangat berbeda dengan rumah adat Baluk yang di Sebujit. Rumah panjang ini bentuknya memanjang dan membentang, ditopang oleh tiang-tiang kayu besi. Rumah adat ini bagi suku Dayak menjadi tempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan serta upacara adat. Pertama masuk kita melihat barangkali burung enggang, ada 2 ya. Itu melambangkan kesetiaan. Lalu kemudian di sekitarnya kita lihat ada patung. Nah, patung itu namanya patung Nek Ramaga. Nah, patung itu sebenarnya itu leluhur kita. Jadi kita hormati karena beliaulah dulu yang ikut di dalam membuat tatanan hukum adat itu, dia ikut. Kalau di depan itu pentas sebenarnya Pak. Itu pentas ya. Kalau ada kegiatan pentas seni apa di depan itu. Jadi ini tidak bisa untuk diadakan untuk untuk pentas tidak boleh ya. Kecuali tari-tarian sakral kita boleh di pantai ini. Nah, di pantai namanya pantai ini. Tempat kita berdiri ini pantai namanya. Ya, pantai namanya. Nah, kalau ini namanya sami. Sami ini ruang tamu lah ya. Jadi sami itu untuk kita bermusyawarah. Keluarga yang ada di sini untuk bermusyawarah. Nah, kalau yang tadi itu tempat itu sebenarnya untuk tamu-tamu kecil. Nah, kita di situ tadi kan disebut bametek. Itu kita tidak banyak, kita hanya bercerita kecil-kecilannya beberapa orang gitu kan di situ. Nah, jadi kalau sami itu untuk keluarga besar. Nah, kalau yang ini itu namanya bilik. Kamar ya. Kamar untuk keluarga, itu kamar untuk keluarga, itu kamar untuk keluarga ya. Tempayan yang ada ini sebenarnya ini kan kegiatan naik dango. Jadi setiap kegiatan naik dango itu mesti ada tempayan satu. Perisai itu pertahanan. Ya, perisai ini sebenarnya seperti itu. Ada juga yang bulat, ada yang bulat telur.
Jadi perisai itu pertahanan sebenarnya. Ya, pertahanan kita. Ya. Rumah bantang itu atau rumah panjang itu ada yang namanya tingaan. Itu tingaan tuh. Jadi itu sejenis jendela sebenarnya. Kalau di rumah sekarang itu jendela gitu kan. Kenapa jendelanya di situ? Karena masa lalu rumah kita itu rumah orang bantang atau rumah panjang itu di situ masak. Kan ada asap ya. Kemudian untuk ya menghindari pengap lah ya. Karena pengap untuk sinar apa segala macam. Dia buatlah jendelanya ini. Namanya jendela itu tingaan. Itu pakai sorong, Pak. Pakai kayu gini dinaikkan di situ. Nah, terbuka ini sebenarnya. Hujan baru masukkan lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Ini tingaan namanya. Nah pemirsa, rumah adat ini sangat penting manfaatnya. Selain untuk melaksanakan ritual adat, rumah adat ini menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang sangat beragam. Nah di balik ini semua terdapat juga perkembangan era modernisasi. Jadi rumah adat ini tidak hanya seperti yang kita lihat ini, tetapi juga ada versi modernnya. Penasaran kan? Untuk itu kita langsung aja menuju Kota Bengkayang. Yuk! Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana rumah adat suku Dayak yang ada di Kota Bengkayang berdiri megah dan modern. Berbeda dengan rumah adat sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan fungsi untuk menyatukan dan mengaktualisasikan pagelaran budaya sebagai upaya pelestarian nilai-nilai tradisi Indonesia. Nah, ini Ramin Bantang yang dibuat satu komplek ini diaktualisasikan dengan sebuah rumah panjang, model rumah panjang dengan banyak tiang penyangga. Tiang penyangga ini juga punya makna karena orang Dayak ini tidak sendiri. Jadi orang Dayak ini beratus subsuku. Kita menandakan bahwa banyak subsuku Dayak yang yang bertanggung jawab dengan rumah Ramin Bantang ini. Nah, jadi itu kita menggambarkannya. Nah, maka boleh dilihat dari ujung sampai ke ujung. Nah, di Ramin Bantang ini tentu kita punya halaman yang luas. Nah, ini membuktikan bahwa Dayak itu memang kalau berkegiatan itu memang melibatkan orang ramai. Lalu yang bagian depan sana ada kita gambarkan dengan dua buah tempayan besar sebagai simbol perlindungan, menandakan bahwa rumah ini sudah dilindungi oleh adat, dilindungi oleh hukum adat. Ada patung Ria Magat, itu tokoh Dayak zaman dulu kala, Ria Magat ini. Jadi kita identikan tokoh ketokohan beliau, kita buatkan patung di situ. Lalu ada anjing di sampingnya. Anjing ini identik dengan masyarakat Dayak. Anjing ini adalah teman. Lalu masuk di depan sini, ini ada tangga di depan tengah dan di dantar dua batang kayu belian. Ini kayu belian sebenarnya. Cuman karena kayu belian sebesar itu kita sudah tidak mampu untuk memperolehnya pada saat modern ini, ya kita buatlah seperti kayu belian namun dengan semen. Dan kayu belian ini kita ukir sedemikian rupa dengan khas identik dengan Dayak. Dan di atasnya ada enggang, dua enggang laki dan enggang perempuan. Nah gitu. Mengapa harus enggang? Mengapa ndak tupai? Mengapa ndak burung elang kah seperti Raja Wali kah gitu? Dayak identik dengan enggang. Mengapa enggang adalah identik dengan Dayak? Karena sifat kehidupan orang Dayak meniru gaya enggang, itulah dia. Maka enggang itu adalah lambang Dayak di Kalimantan. Lalu saya ceritakan mengapa tangganya kita buat tangga sedemikian rupa. Itu tangga memang sejak zaman dulu tangga
masuk ke rumah orang Dayak memang seperti ini adanya. Tangga ini tadi jumlahnya 24 tepak. Artinya apa? Ya, satu maknanya bahwa di Bengkayang ini ada 24 kebenuaan dari sub-sub suku yang adatnya beda. Maka kita buat tangga ini berjumlah 24. Nah, lalu saya selanjutnya, mengapa rumah Dayak itu selalu tinggi? Ada tiang di bawahnya. Karena zaman dulu Dayak ini berkelompok-kelompok dan dia tetap membuat rumahnya agak lebih tinggi dari ini supaya tidak ada serangan binatang buas. Nah, lalu di atas kita buat panjang, ada apa namanya? Ada ruang tengah yang sangat maha panjang. Nah, di situ ada kamar, anggap saja rumah ini adalah dihuni oleh seorang kepala suku. Itu kita mengidentikannya. Kepala suku dengan keluarganya. Nah, sehingga pada saat mereka beracara mudah dengan lantai ruang tamunya itu yang sangat panjang, jadi sehingga beracara pun mudah. Jadi kita tidak nyari tempat lain lagi. Disitulah kita beracara seperti pesta-pesta. Nah, disinilah tempat kita menggambarkannya. Nah, walaupun di sini tidak ada lagi yang namakan kepala suku yang tinggal di sini, ya kita menggambarkannya bahwa di sini ada kepala suku. Ya itulah ketua DAD, itulah sebagai kepala suku. Ya walaupun beliau ada rumah sendiri, tapi kan kegiatan-kegiatan adat kita pusatkan di sini tempatnya. Rumah adat dari bentuk serta fungsinya yang menyatukan dari dulu hingga sekarang tetap membawa masyarakatnya hidup dalam tatanan peradatan yang hakiki. Kemajuan teknologi kita harapkan dapat mentransformasi nilai-nilai adat dan budaya tetap lestari di tengah derasnya modernisasi saat ini. Untuk itu, mari kita jaga dan lestarikan adat dan budaya untuk Indonesia. Sampai jumpa!